Sobat K, selamat sore untuk Anda. Masih bersama saya, Yunik Elsa, dalam K Perspektif Siang. Sobat K, jangan lupa Anda tidak hanya bisa mendengarkan K Radio, karena sekarang Anda bisa menonton kami secara visual. Caranya bagaimana? Gampang sekali, Anda tinggal download aplikasi X-Space Radio di Play Store. Tapi untuk pengguna iOS bisa langsung ke website k-radiojember.com. Di sana Anda bisa menikmatin K Radio secara visual. Seperti sore hari ini, untuk Anda yang pengen tahu langsung, Kepala BPS Jember Tri Erwandi SEMSI dan juga Santi Humas sekaligus instruktur kegiatan Reksosek langsung meluncur ke website. Sekali lagi k-radiojember.com. Kami masih ngobrolin mengenai Reksosek Sobat K. Di jalur WhatsApp ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Tri dari Didi di Balung. Apakah pendataan Reksosek dilakukan dari rumah ke rumah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bekerja dan jarang berada di rumah? Nah, ini sebelumnya sudah jadi kendala ya Sobat K yang disebutkan sama Mbak Santi. Mobilitas orang di kota itu juga sulit diprediksi. Betul. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Silahkan dijawab Pak Tri. Iya, benar sekali. Jadi memang pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek ini dilakukan secara door to door. Artinya ya petugas harus mendatangi dari rumah ke rumah ya. Tidak boleh hanya dikerjakan di satu tempat misalnya. Karena pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel atau poin-poin yang ditanyakan di situ, misalnya terkait fasilitas perumahan ya, nanti akan ditanya bagaimana dinding yang digunakan oleh rumah tangga, apakah dari kayu atau dari bambu atau dari triplek gitu ya, ataupun dari tembok misalnya, atapnya juga apakah genteng atau dari hijau. Nah, ini kan juga bermacam-macam ya. Lantainya apakah tanah, apakah keramik atau semen, plester gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus dilakukan secara door to door. Kemudian bagaimana seandainya responden atau masyarakat sedang bekerja ya. Jadi memang ini kendala yang harus kita hadapi. Jadi kalau misalnya seperti Mbak Yuni ya, bekerja dari pagi, pulangnya malam gitu ya, nggak tahu malamnya jam berapa ya. Kalau misal sampai jam 9 lah, ini yang menjadi pertanyaan, kok kerjanya begitu ya sampai lebih dari 10 jam misalnya. Betul, kerja keras bagai kuda. Tidak hanya kerja keras nih, kayaknya kerja kerja paksa kalau lebih dari 10 jam ya. Nah, artinya petugas nanti akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya bekerja pagi sampai sore, petugas bisa datang malam hari. Kalau bekerjanya sore sampai malam, berarti petugas nanti akan datang di pagi hari. Begitu. Jadi menyesuaikan kira-kira tuan rumah itu kapan bisa bertemu gitu ya. Dan tidak harus salah satu ya. Jadi bisa saja misalnya yang menemui atau memberikan jawaban sang suami atau sang istri ataupun keluarga yang lain, misalnya orang tuanya ya, atau putranya yang sudah dewasa. Yang penting bisa menjawab pertanyaan itu ya. Sekaligus juga mungkin nanti akan ditanya mengenai NIK atau kartu keluarga gitu ya. Di sana juga akan disalin nanti nomornya. Jadi sepanjang ada yang bisa menjawab, menyediakan nomor NIK-nya gitu ya, saya kira sudah cukup ya. Jadi nggak terlalu susah gitu sebetulnya. Nah, ini Bu Santi nih yang pertanyaannya nggak terlalu susah ya Mbak Santi dan Pak Tri. Relatif sih. Mencakup apa saja? Iya. Monggo Pak Tri. Ya. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu ya bermacam-macam ya. Di sana terkait dengan kondisi sosial ekonomi ya, kemudian ditanya juga mengenai pendidikan ya, partisipasi sekolahnya, kemudian terkait dengan sanitasi atau air bersih ya, misalnya mengkonsumsi sumber air minumnya apakah air galon ya, atau air sumur atau mata air. Nah, ini juga menunjukkan ciri-ciri sosial ekonomi dari masyarakat yang berbeda-beda. Kalau di kota barangkali air galon ya, biasanya ya, atau Pak, air masak dari ledeng itu, dari
PDAM gitu ya. Tapi kalau desa barangkali dari sumber mata air, dari sumur ya. Sungai ada. Sungai, masa dari sungai ya? Mungkin ada yang kedalaman mungkin banget di pinggir itu ada, Pak. sungai ada sumber mata air. Bisa. Kalau di sungainya sendiri kan kalau dimasak kan air sungainya Kalau kan sudah nyampur dengan segala macam. gitu. Kemudian juga terkait kependudukan ya, terkait dengan lansia juga, penyandang disabilitas ya, kesehatan dan ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi aspek sosial ekonomi ini sebetulnya lengkap. Jadi kalau misalnya dikatakan orang itu miskin atau mendekati miskin misalnya, nanti ada pemeringkatan dari pertanyaan-pertanyaan tadi begitu. Jadi tidak cukup dilihat dari satu aspek ekonomi saja dikatakan miskin gitu ya. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat luas ya. Bu Santi jangan yayo aja nih. Nah, instruktur lebih banyak harusnya. Iya, instruktur kan lebih tahu kondisi lapangan nih ya Pak Tri ya. Mungkin mau melengkapi nih Mbak Santi. Jadi ada tujuh kelompok informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan ini ya. Ada kita juga memperkirakan pengeluaran nilai pengeluaran keluarga atau rumah tangga gitu. Jadi ada beberapa informasi, ada di antaranya adalah aset. Jadi aset yang dimiliki oleh keluarga tersebut, kemudian fasilitas rumah tadi yang disebutkan oleh Bapak bahwa mungkin terkait dengan listrik, kemudian air, seperti itu. Kemudian penguasaan lahan juga kita sampaikan pertanyaan tersebut. Kemudian tentang demografi, pendidikan dari para masyarakat kita, kemudian pekerjaan serta wilayah geografis itu sendiri gitu. Dan pekerjaan ini sendiri yang selama ini kami temui di lapangan Mbak ya, kecenderungan masyarakat tadi yang disampaikan oleh Bapak Tri bahwa kecenderungan masyarakat untuk mengurangi gitu ya, atau iki mumpung kayaknya bakalan dapat bantuan nih gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak jujur disampaikan gitu. Jadi ini butuh effort tersendiri dari para petugas bagaimana memprobing atau menggali data dengan piawai sehingga akan terjawab data yang memang benar-benar akurat. Nah, itu tantangan luar biasa buat para petugas sebenarnya. Karena kurang jujurnya responden itu sendiri gitu. Kata masih dalam mindset bahwa ini bakalan oleh bantuan kayak gitu. Betul. Jadi saya harus merendah nih biar nanti dapat bantuan. Nah. Tapi nggak kayak gitu ya Sobake. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Tri dan Mbak Santi kalau jawaban dari Anda ini dibutuhkan yang paling jujur agar nanti bisa pendata mendapatkan hasil yang akurat. Ya, di awal-awal sebetulnya petugas itu kan perlu koordinasi ya, Mbak Yunik ya. Jadi koordinasi dengan RT setempat atau ketua RT. Jadi di awal itu kita mendapatkan informasi dari Pak RT kira-kira mana dari masyarakat itu yang misalnya sosial ekonominya tidak mampu gitu ya. Jadi awal-awal itu sudah mendapatkan informasi dari Pak RT. Namun banyak juga ya di lapangan itu dari para ketua RT juga menyampaikan informasi orang yang dikatakan miskin atau tidak mampu versi Pak RT ya itu juga bisa relatif ya. Iya, betul. Jadi relatif mendekati tapi juga relatif yang bercampur juga misalnya dikatakan miskin tetapi kok kondisi perumahannya seperti itu gitu ya, asetnya seperti itu. Nah, ini jangan khawatir nanti akan ditanya detailnya oleh kuesioner atau saat wawancara dengan responden gitu ya. Nah, jadi walaupun Pak RT misalnya menyampaikan di RT saya kurang lebih 50% ya, secara kasar enggak apa-apa. Toh nanti juga akan ditanya secara detailnya. Dari hasil nanti akan diketahui juga biasanya orang yang tidak mampu atau miskin itu punya ciri-ciri ya. Misalnya rumahnya jelek misalnya, kemudian fasilitasnya juga kekurangan, listriknya hanya kurang dari 900 atau ada yang nyantol atau bersama seperti itu. Ya, lantainya barangkali tidak keramik ya, mungkin lantai tanah ya. Atau semen ataupun kalau keramik itu potongan-potongan mungkin bekas ditata, itu juga pecahan-pecahan. Banyak aspek yang akan dinilai nanti betul, ya Pak Tri. Betul. Jadi intinya petugas itu mendata sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya.
Nah, jadi masyarakat diminta untuk memberikan jawaban ya apa adanya. Ya. Baik. Pak Tri, selanjutnya bagaimana sih bentuk instrumen pendataan dari Reksosek ini? Ya, kalau instrumen pendataan ini yang terjun langsung ke lapangan nih Bu Santi ini aja yang ini menjelaskan ya. Oke, silakan Mbak Santi. Iya, kita di lapangan sebenarnya ada beberapa dokumen yang dipakai Mbak ya. Jadi yang pertama teman-teman itu tugas utama yang pertama kali yang harus dilakukan adalah koordinasi dulu dengan ketua SLS. SLS itu Satuan Lingkungan Setempat, dan kita pakainya RT ya, karena yang di kita kebanyakan memang yang dipakai RT ya. Kalau mungkin di luar Jawa mungkin ada yang lebih ini lagi gitu. Tapi kalau kita karena RT, jadi teman-teman harus melakukan koordinasi intensif dengan ketua RT untuk apa? Untuk memverifikasi. Jadi data-data namanya VK1, di dokumen VK1 itu sudah ada perilis nama-nama dari warga di RT tertentu gitu. Dan itu data dari mana gitu ya? Itu data dari kemarin kita sensus penduduk ya. Jadi teman-teman kan turun tahun 2010. Nah, itu sudah nama-nama sudah ada. Nah, itu tujuannya untuk mengupdate kembali apakah atas nama ini gitu masih ada di RT itu atau sudah pindah. Kemudian termasuk ada Pak RT-nya atau Bu RT-nya, Pak Ketua RT-nya itu memberikan verifikasi apakah atas nama keluarga itu merupakan keluarga yang masuk kategori miskin, sangat miskin atau tidak miskin. Nah, ini menurut kita langsung mendapatkan informasi langsung dari RT-nya, karena kalau secara logika RT yang tahu betul lokasi kondisi di wilayahnya gitu ya. Jadi kita memberikan pemahaman juga kepada Pak RT bahwa kalau dulu-dulu kan notabene mesti pandangan kita kan wes dulur-dulur Pak RT ini kan begitu ya, atau kerabat-kerabatnya RT-nya gitu yang dimasukkan gitu. Jadi petugas memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman juga kepada ketua RT bahwa pendataan ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar akurat begitu. Jadi ya sejauh ini teman-teman alhamdulillah bisa berkoordinasi dengan baik. Kemudian para ketua RT ini alhamdulillah juga kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah kabupaten, dari Pemkab, kemudian ke kecamatan, dan para kepala desa dan lurah juga ikut ini ya, mengawal juga. Jadi langsung menginformasikan kepada RT semuanya, ayo tolong di ini gitu. Jadi bergerak bersama gitu. Bahkan ada yang sampai ini ya nemenin petugas gitu supaya untuk mudah teman-teman di lapangan begitu. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi pendataan awal Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi ini perlu keterlibatan semua pihak ya. Jadi tidak hanya petugas saja ya, tanpa adanya dukungan dari Pak RT, desa, camat, bahkan di pemerintah kabupaten itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten ya, melalui Rakorda, kemudian juga mengundang kepala desa atau lurah ya, itu se-Jember ya. Jadi sebelumnya sudah ada sosialisasi ya, kemudian breakdown ke bawahnya ke tingkat desa sampai ke tingkat RT. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak, dari Pak RT, Pak RW, ya, tokoh masyarakat, Dasa Wisma, Karang Taruna, BPD. Nah, ini perlu keterlibatan dari semua pihak. Nah, tadi yang ditanyakan terkait instrumen dari kuesioner Reksosek ini ya. Jadi ada beberapa bahan awal ya. Jadi walaupun kami tidak tahu orang satu persatu gitu alamatnya di mana, kami juga sudah punya sebetulnya prelis namanya, jadi daftar keluarga yang ada di masyarakat. Nah, kemudian itu kita lakukan pemutahiran, mengecek keberadaannya, apakah masih ada di situ, ya, atau barangkali belum masuk di situ karena ada pendatang, gitu ya. Jadi jangan khawatir, baik yang lama maupun yang baru semuanya terdata gitu. Tanpa terkecuali. Ya. Tanpa terkecuali ya, Sobake. Baik, Mbak Santi dan Pak Tri, ini ada pertanyaan yang masuk. Ya. Sepertinya sih lebih cocok Mbak Santi nih ya, yang boleh. menjawab. Gimana sih caranya kami sebagai masyarakat agar tahu orang yang datang ke rumah itu bukan petugas BPS gadungan. Ciri-cirinya apa saja, Mbak Santi, silakan bisa dijawab. Jadi teman-teman itu udah pakai atribut jelas, Mbak ya. Jadi ada teman-teman petugas itu yang pasti ada ransel. Ransel itu tas, dengan jangan bilang ransel.
tas ya. Jadi ransel. mikir ransel. Ransel, Tas. mau Tas ke kayak gunung. cigolang gitu. Oke. Tas ransel ya kayak Iya, tas iya, punggung. iya. Dan di situ ada jelas tertulis Tulisan. Reksosek Reksosek. BPS. Dan teman-teman juga yang pasti itu bawa dokumen yang pasti, kemudian bawa surat tugas nih yang penting. Surat tugas ini ada ditandatangani oleh kepala BPS langsung, bahkan beberapa teman-teman punya inisiatif dengan meminta pembubuhan tanda tangan RT-nya untuk melegalisasi ketika mereka datang ke rumah penduduk. Kemudian ada mereka pakai kalung, pakai kartu tanda pengenal atau name tag gitu ya. Dan di name tag itu ada barcode-nya. Oke. Jadi ketika di-scan itu akan langsung terhubung dengan data kita, apakah ini benar petugas BPS atau bukan begitu. Nah, itu Sobake, mungkin ada petugas yang sudah menyerupai ciri-cirinya tapi Anda masih belum percaya ragu, 100%, betul. masih ragu, di-scan aja Iya. barcode yang ada di ID card itu. Betul. Oke, kalau misal itu bukan petugas abal-abal itu sudah akan langsung terkoneksi dengan Data kita, data BP Data bawah BPS. data petugas BPS. Oke, itu ya Sobake. Tadi pertanyaan dari Sobat Ihsanul di Rambi Puji. Iya. Mudah-mudahan menjawab dan tidak ragu lagi ketika ada petugas BPS. Dengan ciri-ciri tersebut Iya. datang. Ya, Nah, dengan ciri-ciri tersebut ya, catatannya dengan ciri-ciri tersebut. Tapi masih ada nggak sih Mbak Santi dan Pak Tri orang-orang yang mengaku-ngaku dari BPS untuk mendapat data pribadi dari masyarakat? Sampai Ya. tahun ini masih adakah? Ya bisa saja ya, karena namanya oknum itu kan segala cara dilakukan ya untuk mengelabui masyarakat. Maka tadi itu petugas itu bisa didekati dengan ciri-ciri yang menggunakan atribut tadi ya. Betul. Kemudian yang berikutnya barangkali juga di lapangan itu juga ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh pihak lain yang waktunya memang bersamaan dengan pendataan Reksosek. Contohnya ada PK pendataan keluarga yang dilakukan oleh Dinas DP3AKB ya yang nangani KB seperti itu. Nah ini juga kebetulan di bulan-bulan yang sama ya. Jadi kepekaan responden atau masyarakat bisa menanyakan ini pendataan apa gitu ya. Ini dalam rangka apa. Nah ini bisa ditanyakan kepada petugasnya gitu. Kalau misalnya mengatakan kami adalah petugas Reksosek, nah berarti yang dimaksud adalah benar ini ya dari kegiatan ini. Nah jadi menyesuaikan kepentingan mereka yang melakukan wawancara. Ada juga pendataan UMKM juga ya. Pendataan UMKM terkait dengan usaha gitu ya. Nah ini biasanya sasarannya adalah mereka yang punya usaha gitu. Kalau Reksosek ini pendekatannya adalah keluarga dan keluarga yang dimaksud bukan keluarga yang miskin atau yang menengah saja, tetapi orang yang kaya pun semua didata. Jadi dilakukan secara sensus. Jadi kalau sensus berarti ya semua penduduk atau semua keluarga yang ada di Kabupaten Jember. Nasional Pak ya. Betul. Ini juga dilakukan serentak di secara seluruh Indonesia. Seperti Mbak Yuni juga, ternyata kalau kita tanyakan tadi ternyata bukan penduduk Jember ya. Ternyata Bondowoso. Penduduk Bondowoso. Tapi Bondowoso juga nggak lewat dari sama ada Reksosek. Semuanya. pendataan yang dilakukan di Bondowoso juga karena serentak secara nasional. Betul. Oke, Sobake, untuk Anda yang punya pertanyaan mengenai Reksosek, masih akan saya tanyakan kepada Pak Tri dan Mbak Santi karena kami masih akan terus berlanjut sampai beberapa menit ke depan, kurang lebih 10 menit lagi Sobake. Buruan kirim pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp kami 0811 378 1029.